setelah ada partai berkarat yang keluarin 100 miliar. Apakah yang menjadi sponsor demo itu adalah partai tanpa mahar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Oh ya teman-teman, ada tanda love di situ. Jika berkenan, teman-teman boleh klik di situ. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube Predikako. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, video saya kali ini saya mau menanggapi terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh para pengemis nasi bungkus, di mana mereka ini selalu melakukan demo setiap hari Jumat. Nah, teranyar teman-teman, yaitu kemarin, di mana mereka koar-koar jutaan umat yang akan mengikuti demo itu. Ternyata yang hadir ya cuma segitu aja teman-teman. Mungkin ini terkait dengan pasokan nasi bungkus yang menurun. Nah, sepinya demo kemarin teman-teman, ini sesepi Nasdem pasca dukung Anies Baswedan. Dan teman-teman tahu apa penyebabnya? Kenapa demo kemarin itu sangat sepi sekali? Jujur teman-teman, saya sebenarnya sangat kasihan melihat aksi demo yang dilakukan oleh segerombolan manusia-manusia yang tidak jelas kemarin, yang mereka lakukan di depan Istana Merdeka, padahal sudah berjalan jauh-jauh dari Istiqlal. Ya, tapi kita melihat bagaimana aksi ini ternyata begitu tidak mendapatkan atensi dari masyarakat, dan juga polisi yang datang hanya sedikit saja teman-teman. Ya, aksi ini menurut saya merupakan aksi putus asa yang tidak bisa dianggap sebagai aksi besar lagi teman-teman. Dulu kita melihat bahwa aksi ini menjadi satu ancaman buat negara ini. Tapi sekarang dilihat dari jumlahnya saja, ya saya cukup lega sih. Kita melihat bagaimana aksi ini bukan lagi merupakan aksi yang tulus. Dan orang-orang yang sempat datang pada aksi 5 tahunan yang kemarin itu mulai menyesal dan tidak datang lagi. Dulu isu agama, ayat dan mayat dipakai dengan luar biasa, sehingga emosi dari umat muslim di Indonesia terbakar. Tentunya karena provokasi-provokasi yang berhasil terjadi. Akan tetapi teman-teman, saat itu sudah berlalu. Hilanglah kepercayaan umat kepada pembuat acara tersebut. Ternyata tidak ada kemurnian dari pembelaan agama yang saat itu mereka agung-agungkan. Ternyata semuanya hanyalah kedok politik yang dibungkus oleh kain tipis yang namanya agama. Tujuan politik mereka jelas, yaitu ingin menjatuhkan Ahok sebagai pintu masuk untuk menghancurkan Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan menghancurkan Ahok, mereka seolah-olah berhasil menghancurkan Bapak Presiden Jokowi yang saat itu merupakan pemenang Pilpres pada tahun 2014. Alhasil demo tersebut menjadi begitu besar, dan katanya sampai ada 400-an ribu orang yang diklaim 7 juta. Yang pasti Monas dan sekelilingnya penuh dengan lautan manusia yang sebagian tersulut sumbu pendeknya dan sebagian kecil adalah promotor alias penggerak aksi-aksi bodoh tersebut. Bahkan demo tersebut diklaim oleh Felix Xiao berkoar-koar bahwa ada 7 umat yang hadir secara gaib di sana. Setelah 5 tahun berlalu teman-teman, aksi ini sempat dimunculkan lagi
Dan lagi, namun dengan jumlah yang semakin sedikit dan semakin sedikit. Ya ternyata teman-teman, pestanya mereka ini sudah harus selesai. Kita melihat bagaimana uang ratusan miliar keluar begitu saja dan menguap di aksi demo yang tidak memberikan dampak sama sekali untuk politik Indonesia. Kecuali Jakarta. Ya kita lihat di Jakarta memang aksi-aksi demo ini memberikan dampak, yakni kemenangan bagi Anies Baswedan. Dan Basuki Cahayapurnama di penjara pun sedikit banyak dipengaruhi oleh massa yang berkerumun di luar persidangan dan menakut-nakuti hakim yang ternyata ketakutan juga. Ya saya kira saat ini sudah tidak ada masanya politisasi agama, ayat, dan juga mayat. Para pendukungnya Anies Baswedan ini datang ke Istiqlal dan melakukan long march ke Istana Presiden Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka. Dan ketika saya melihat itu teman-teman, saya tidak karuan sampai perut saya ini sakit. Ternyata yang hadir jutaan orang yang tinggal di dunia lain. Yang di planet bumi ini hanya terlihat ratusan orang saja. Dan itu terlihat sekali teman-teman. Bahwa mereka ini dibayar. Tapi dengan nasi bungkus ya. Karena kalau tidak dibayar dengan nasi bungkus, mereka tidak mungkin demo. Saya yakin itu. Nah mereka ini kan tidak bisa hidup tanpa nasi bungkus. Ketulusan dari umat yang emosi ternyata sudah lewat masanya teman-teman. Karena kebanyakan mereka ini merasa tertipu. Ya kita melihat pada tahun 2016 ketika mereka datang jauh-jauh dari pelosok Indonesia ke Jakarta. Mereka ingin menyaksikan sebuah ketulusan dari pelaksana panitia demo itu teman-teman. Tapi kedatangan mereka apa? Sia-sia dan hanya buang-buang tiket saja. Karena agendanya bukan lagi membela agama, melainkan mendukung Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan caranya tidak terhormat, yakni menginjak-injak dan membunuh karakter dari Ahok. Jadi kalau hari ini yang datang hanya ratusan, ya itu hanya sekelompok orang-orang yang masih memiliki kebencian terhadap pemerintah Bapak Jokowi. Yang masih dalam mode terhasut oleh politisasi ayat dan mayat dari tim pemenangnya Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno yang tentu di dalamnya ada Prabowo. Ya kita melihat redupnya mereka. Ya sudahlah. Semangat saja yang penting duit tetap masuk dan kalian tetap bisa makan. Nggak apa-apa goblok yang penting dapat makan. Karena kalau mereka nggak makan, mereka pasti akan salahkan Bapak Jokowi. Pakaian yang serba putih menyimbolkan pakaian agama, malah menjadi seolah-olah seperti seragam demo. Omong kosong pemerintah bubarkan FPI dan HTI. Ternyata dedengkotnya dan orang-orangnya masih saja tidak diproses hukum. Malah mereka berani-beraninya mendeklarasikan dukungan mereka kepada Anies Baswedan yang merupakan gubernur produk suku, agama, ras, dan juga antar golongan yang dieksploitasi. Setelah ada partai berkarat yang keluarin 100 miliar. Apakah yang menjadi sponsor demo itu adalah partai tanpa mahar? Ya itu pun hanya sebatas katanya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini, saya juga ucapkan limpah terima kasih. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.